my opponent, Abang Haris Sofyan. Selamat datang ke Malaysia. And if you need anything, any hospitality, do let me know. Besok yang akan ke hospital Amarul, bukan saya ya. Jadi Amarul, besok berapa orang yang mau gotong? Yang mau angkat kamu Hospitality ke hospital? bukan hospital. Berapa Tapi orang kalau abang yang nak mau pergi hospital, yang mau gendong saya dari boleh atas wastekan ring? untuk abang. Mau berapa orang yang mau gendong kamu dari atas ring buat turun ke bawah? Hah? Biar disiapin sama Pak Presiden, nanti dia di samping ring. Saya boleh turun sendiri. A few moments later. Cuma abang sajalah mampu tak abang terima hospitality saya ni. Jangan bahas-bahas lagi hospitality. Bukan Gara-gara hospital, hospitality saya hospitality. kira hospital. Udah terlanjur. Jadi besok dokter-dokter hospital kalian datang langsung. Nggak usah nonton, siapin aja obat-obatan kalian segala macam. Hook dari dia. Amarul di kembali. Penalti. Yang terbaik dari Bung Serial di malam penutupnya ini. Fighter daripada Indonesia, para sahabat, niat menjatuhkan fighter daripada Malaysia, tetapi mereka sendiri yang kalah dan juga KO, bahkan sudah kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction video yang sangat menarik yang di-share kepada Mas Farhan tentang fighter Beyond Combat 7 yang diadakan di Malaysia, para sahabat. Ini merupakan hal yang sangat menarik dari kata-kata dari kedua fighter, yang ada yang satu yang merendah, ada yang satu cakap besar, para sahabat. Tetapi cakap besar hanya sebelum bertarung. Ketika masuk dalam ring, macam kucing ciut, para sahabat. Kebanyakan fighter daripada Malaysia mendominasi, mendapatkan 7, para sahabat. 7 petarung, 7 petarung daripada Malaysia berhasil membawa medali, berhasil membawa ikat pinggang, para sahabat, membawa sabuk. Ini merupakan yang terbaguslah, terbaik, yang terpanjang sejarah, para sahabat. Ini kalau kita menengok dari fighter-fighter daripada Indonesia, besar cakap sahaja, para sahabat, tanpa membuktikan di dalam ring yang sebenarnya macam mana kerasnya fighter daripada Malaysia. Ketika mereka sebelum masuk ring, mereka mengatakan, saya akan melumpuhkan, saya akan tabrak masuk. Ketika masuk dalam ring, para sahabat, dibuat KO oleh kabilan, para sahabat, fighter daripada Malaysia sendiri. Ada juga fighter daripada Malaysia yang bernama Amirul, para sahabat. Kalau cakap Putra Abdullah, wah ini jejak digital mereka ketika main masuk dalam ring tak pernah kalah, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama, Mas Farhan akan ringkasin semuanya. Kita tonton sama-sama, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Bermaksud menjamu tamu, hospitality disangka hospital. Do let me know. Beneran pertarungan MMA langsung panas di awal. Amarul, bukan saya ya. Jadi Amarul, besok berapa orang yang mau gotong? Yang mau Bukan angkat gitu hospital? maksudnya, Bang. Tapi kalau abang nak pergi hospital, Yang mau gendong saya dari boleh atas wastekan ring? untuk abang. Mau berapa orang Itu yang keramahan di atas ring buat turun? sebagai welcome macam itu. Biar disiapin sama Pak Presiden, nanti dia di samping ring. Saya boleh turun sendiri. A few moments later. Cuma abang sajalah mampu tak abang terima hospitality saya ni. Jangan bahas-bahas lagi hospitality. Jangan, Bang. Gara-gara hospitality saya kira hospital. Udah terlanjur. Jadi besok dokter-dokter hospital kalian datang langsung. Gak usah nonton, siapin aja obat-obatan kalian segala macam. Atau perlu tempat angkatan kalian, angkat orang itu. Tandu. Tandunya itu kalian siapin buat angkat dia. Jangan lupa tandunya yang agak panjang, soalnya tinggi dia. Welcome to everyone.
Shalom. Respect dari fighter dari Malaysia. Emabel di sini. Everyone, proudly welcome representing Malaysia. everyone. Sejujurnya tidak juga saya mau cakap apa-apa kepada Winona. Kita buat saja yang terbaik besok dan apapun keputusan saya terima dan itulah untuk Winona. Let's do our best for tomorrow. Oke. Go Winona, apa yang mau disampaikan ke Emabel? Emma, terima kasih sudah datang. First of all, aku juga gak akan ngomong yang kayak gimana-gimana karena kita sama-sama akan buktikan semuanya besok. Emma, siapin mental untuk preskon ya. Cakapnya itu dari fighter daripada Indonesia ini. Emabel, Besar kali. this is your country. Apa yang Emabel mau sampaikan kepada semua fans-fans Emabel di luar sana? Janji untuk fight besok. Apa yang Emma boleh janji is a good performance and itulah untuk Winona. Saya mau kasih tahu. Okay, first welcome to Malaysia. Welcome And to Malaysia. Masih mereka mengatakan, para sahabat. Kita berlawan di tanah Adab dan saya. sopan santun Jadi ya. siapkan mental Winona, oke? Gimana Winona, mentalnya udah siap? Emma, saya akan bikin kamu malu di negara kamu sendiri, Emma. Tengok di dalam ring macam mana? Winona. The judges has decided. The winner by majority decision on the blue corner. Malaysia menang. Ini kesempatan saya buat bantai di negaranya sih. Ini lagi. Si pecah nanti ya. Kasih pecah. Kabilan mau dikasih pecah. Dia mau dipecahin di mananya? Pokoknya di Di mukanya. mukanya itu boleh. It's okay. Hah? Iya. Diketawain sama Kabilan. Walaupun pecah, do you think that I will fall that easily? Gue buktiin. You think Gak akan you banyak vote lari easy? kayak kemarin bro. Lu tahu sendiri kan kemarin pas lawan temen lu, gue nggak lari. Tuh teman Kabilan lain lagi. Di video bilang jangan lari-lari. Gue udah buktiin itu nggak lari-lari. Ya bagus. Tapi yang siapa yang kalah? Bukan masalah kalah atau menangnya itu. Gue buktiin nggak lari itu di kandang lu itu. Malah gue jatuhin lawan lu. Temen lu maksudnya. You kena dada dia aja. Pas tu dia jatuh. That's not a clean. Bro, kamu harus lihat ya videonya. 10 kali dah aku tengok video. Jadi lu buta. Cakap besar Botak dulu lah botak. Nanti lu tengok siapa yang botak dekat situ nanti. Kabilan akan training lebih kuat lagi. Seperti macam mana Kabilan fight di One. And I will show you the best version of me. Walaupun tak KO, tapi Kabilan akan siksa dia. Fighter Malaysia di mendominasi lapangan. kemenangan Beyond 7 Macam mana? di malam Full nih, fight boy. Fahri, Jadi dari best beberapa Kabilan. pertandingan tadi malam bisa kehitung ya untuk fighter Indonesia yang menang. Dan menurut gua harus ada pertandingan yang harus di rematch nih. Apalagi Hari Sopian melawan Amarul, itu harus banget di rematch menurut gua ya. Dan di Beyond 7 ini banyak hasil yang di luar. Fighter Malaysia muka tak ganas. Katanya agak lari. Putraan Kabilan tu encem. Betul. Aku sebenarnya setuju. Kedua-dua diorang ni muka tak adalah ganas mana pun. Muka lebih kepada baby face, muka lebih kepada lelaki yang handsome. Tapi apa guna muka ganas, muka gangster tapi hujung-hujung tidur. So, Kabilan telah berjaya menidurkan Fahri, key opponent daripada Indonesia. Satu fight yang sangat-sangat cemerlang daripada Kabilan. Aku rasa ramai kot yang expect Kabilan akan menang. Even dalam match ni pun nampak macam Kabilan tidak memberikan 100% untuk mengalahkan Fahri. Dia lebih kepada Kabilan ni mencari momen-momen yang sesuai untuk menghabiskan Fahri ni. Dan dia jumpa momen tu. Okey. Ya, betul. Lepas agak lama bertarung, berlawan, akhirnya Kabilan dapat buat TKO dekat Fahri. Satu tumbukan ke dagu and member memang tidur lah. Memang tidur. Mungkin dia tidur beberapa saat, lepas tu dia bangun buat-buat tersenyum, tapi sebenarnya dia dah malu sebab dia dah dapat
TKO. So tahniah aku ucapkan kepada Kabilan Jalavan, fighter Muay Thai Malaysia daripada Kuching, Sarawak. And then kita pergi kepada main event dalam Beyond 7 ni, iaitu Putra menentang Ronald. Aku rasa yang ini sebenarnya agak mengecewakan. Sebab apa? Tak rasa macam main event, tak rasa macam final event, rasa macam pertarungan round yang biasa-biasa sahaja. Tapi ada juga yang kata Putra banyak juga peluk-peluk dalam match ni. Okay, Ronald ada bagi pukulan, lepas tu Putra straight away akan peluk. Okay, so yang ini ada yang tak puas hati lah. Tapi bila tengok game ni daripada awal sampai habis, aku rasa Putra Abdullah, The Prince, deserve untuk menang dalam perlawanan ni. So dengan kemenangan Putra dan juga Kabilan, aku rasa Malaysia menang 7-2 untuk Beyond 7 ni, ataupun 7-3, betulkan aku kalau aku salah. Aku tak tahulah kenapa dengan Beyond Combat ni, bila ada event tu dia macam selalu menang besar tau. Macam Malaysia, okay, Beyond 7 menang besar, Beyond 6 pun menang besar. Sebelum ni Indonesia pun pernah menang besar. Dia macam tak ada rasa sekali pun yang very tight, sangat-sangat sengit sampai ke final baru kita tahu siapa yang menang kan. Okay, contohlah macam menang 5-4 ke, menang 6-5 ke. Aku rasa macam tak ada lah. Mungkin aku terlepas pandang, korang rasa macam mana, tapi aku rasa macam tak pernah lagi lah macam tu. Okay, so harapnya selepas ni kalau ada Beyond 8, kita cuba kumpulkan fighter-fighter yang sama level daripada dua negara ni. Janganlah terlalu lain, terlalu beda levelnya. Takut nanti jadi agak bosan. Itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao. My opponent Abang Haris Sophian, selamat datang ke Malaysia, and if you need anything, any hospitality, do let me know. Besok yang akan ke hospital Amarul, bukan saya ya. Jadi Amarul, besok berapa orang yang mau gotong? Yang mau angkat kamu Hospitality ke hospital? bukan hospital. Berapa Tapi kalau orang abang yang nak mau- pergi hospital, yang mau gendong saya dari boleh atas wastekan ring? untuk abang. Mau berapa orang yang mau gendong kamu dari atas ring buat turun ke bawah? Hah? Biar disiapin sama Pak Presiden, nanti dia di samping ring. Saya boleh turun sendiri. A few moments later. Cuma abang sajalah mampu tak abang terima hospitality saya ni. Jangan bahas-bahas lagi hospitality. Bukan Gara-gara hospital, hospitality saya hospitality. kira hospital. Udah terlanjur. Jadi besok dokter-dokter hospital, kalian datang langsung. Nggak usah nonton, siapin aja obat-obatan kalian segala macam, atau perlu tempat angkatan kalian, angkat orang itu tandunya itu kalian siapin buat angkat dia. Jangan lupa tandunya yang agak panjang soalnya tinggi dia. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasannya Indonesia, para sahabat, fighter-fighter daripada Indonesia memang sebelum untuk bertarung ini memang cakap besar banget para sahabat. Ini cakap saya akan tumbangkan, akan mempermalukan di negara kalian sendiri macam itu kepada fighter Malaysia, kata-katanya ketika masih berjumpa macam itu para sahabat. Tetapi reality mengatakan ketika sampai di dalam ring para sahabat, bukti fakta yang kita tengok dalam Beyond Combat 7 ini para sahabat yang diadakan di Malaysia. Malaysia 7 pemenang fighter Malaysia. Ada 7 petarung daripada Malaysia yang menang para sahabat. Di Indonesia hanya 2 sahaja. Ini merupakan yang perempuan pun padahal kata-kata dari fighter daripada Malaysia para sahabat ini ada adab dan sopan santun, bahkan mereka welcome everyone to Malaysia macam itu. Bahkan ada kata-kata yang mengatakan hospitality. Ini bukan hospital, ini hospitality itu semacam if you need something you tell me macam itu. Bila engkau perlu apa-apa sesuatu, kau cakap sahaja dengan aku macam itu. Aku akan menjamu engkau dengan baik macam itu para sahabat. Kata-kata hospitality itu. Tetapi ya kita kalau berbicara tentang selang-seling bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu campur bahasa Inggris, ini Indonesia kebanyakan
90% ini yang 10% mungkin boleh paham bahasa Inggris macam itu. Tetapi yang 90% ini kebanyakan masih tak paham para sahabat tentang bahasa Inggris karena di Indonesia itu tidak tidak mengedepankan bahasa internasional, bahasa in the world, bahasa in the global macam itu. Mas Farhan sendiri pun berubah pikiran bahwasanya sangat penting bahasa Inggris itu ketika bekerja ke Malaysia para sahabat. Jadi, kalau kalian tahu bahasa Inggris, meskipun kalian susah untuk bercakap, setidaknya kalian ngerti apa yang kawan kalian ataupun teman rekan kalian yang dilontarkan, kalian boleh paham. Agar tidak kalian malu untuk membalas perkataan tersebut macam itu. Meskipun kalian susah untuk mengatakan, setidaknya kalian paham arti perkataan bahasa Inggris itu. Hospitality macam itu. Tetapi para sahabat, ya Indonesia lah semacam itu. Apalah buat, memang kenyataannya semacam itu. Kalau kita tengok Abang Ronald dengan Abang Putra Abdullah, mereka besar cakap. Oh, aku kalau tengok Putra Abdullah ini dalam media mereka, aku tengok cari-cari, tak pernah Putra Abdullah ini KO kalah apa benda para sahabat, tak pernah para sahabat. Apalagi Kabilan. Kabilan ini dalam media mereka rekodnya itu bagus banget macam itu. Bahkan si Kabilan ini mempunyai motai juga macam itu. Dan Putra Abdullah macam itu. Indonesia cakap-cakap besar saja, bahkan mengatakan, aku tak pernah main dekat Asia ini yang dikatakan Ronald itu. Aku kalau main ini dekat Eropa macam itu, dekat Australia macam itu. Sombong kali. Tetapi di lapangan lawan Malaysia sudah tidur KO macam itu para sahabat. Jadi apa-apa benda dalam video ini, Mas Farhan sangat respect kepada petarung pemain daripada Malaysia. Mas Farhan sebenarnya banyak yang nak reaction bahwasanya petarung-petarung fighter daripada Malaysia masih menengok, menjemput, nengok keadaan lawan mereka daripada Indonesia yang cedera. Mereka melawat para sahabat, tetapi ada musik-musiknya, kadang ada di video itu ada musik-musiknya para sahabat. Kena banned sama YouTube, tak boleh macam itu para sahabat. Ada segelintir video Mas Farhan juga ada yang kena shortcut sama YouTube karena ada musiknya macam itu, tak boleh macam itu para sahabat. Jadi pemain daripada Malaysia, fighter daripada Malaysia, adab dan sopan santunnya itu bagus banget. Mas Farhan tengok dalam video itu, masih respect banget kepada Indonesia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.